ya kan. Terus ada juga objek, kita pakai baru ya var objek, ini pakai kurung kurawal gini. Nah, bedanya objek ini biasanya harus pakai key sama value ya. Misal tes ini nama ya. Nah, ini log, kita log ya. Nah, bedanya array itu sebenarnya array itu juga ada key-nya juga, ini juga bisa, cuman dia nggak wajib. Tapi kalau biasanya objek itu dia wajib banget ada key sama value kayak gini. Dan terus pemanggilan array itu dia harus by apa namanya, by by key-nya, ya kan. Key-nya itu yang value pertama ini, value ini ya yang kedua ini, yang terakhir. Nah, karena array ini nggak wajib, dia gak ditulis pun juga gak apa-apa. Tapi tetap array itu dia tetap punya apa namanya, key default. Dia itu urut angka ya, dimulai dari 0. Nah, contohnya kayak 1 2 3 ini. Jadi satu ini sebenarnya dia itu punya key 0 gini. Punya key 0. Tapi dia nggak ditulis, nggak dideklarasi pun juga nggak apa-apa. 0, nah terus 2 ini 1, 3 ini 2. Karena key itu defaultnya itu dimulai dari 0. Nah gitu ya. Terus objek ini ya kayak gini. Coba kita akan Rian is not defined. Oh sorry, ini string harusnya. Nah ini objek, beda ya formatnya array sama objek. Nah terus cara pemanggilannya pun juga beda. Kalau array ini kita manggilnya itu harus tetap sama kurung kotak ini, tetap pakai kurung kotak sama key-nya. Contohnya misal aku mau manggil nomor 2 nih ya, dia harus by key kan. Jadi kita hitung di 0 1. Nah nomor 2 ini key-nya itu 1. Nah kita coba ya di lognya, dia yang tampil harusnya 2. Nah ini ya 2. Nah kalau array manggilnya gitu. Terus kalau objek dia bisa pakai titik atau nama gini ya. Nah ya kan, bener ya Rian. Jadi manggilnya beda-beda sih. Misal ini alamat gitu. Bagus, Malang ya. Malang. Nah aku mau manggil alamat pun tinggal diganti alamat gitu ya, ini ya. Set. Nah ganti Malang. Jadi bedanya objek sama array itu yaitu, terus ada juga tanggal, itu bisa banget pakai mungkin date gini ya. Sorry, tanggal itu pakai gini bisa. Tanggalnya ini, tanggal. Nah kita coba lihat yuk. That is not defined. Apa now yuk? Wah lupa. Sih. Aku agak lupa. Apa gak pakai ini ya? Masa langsung klik ini? Kakin. Begini. Oh iya, sorry. Dia harus pakai new date gini. Nah tanggal ini bisa pakai ini. Nah dia bakalan langsung ngambil current time ya, current tanggal, dan dia pakai Monday September 4 ini. Nah ya kayak gitu sih.
intinya. Jadi tipe datanya itu langsung auto sih kalau JavaScript. Ini beberapa contohnya sih, contoh tipe data yang ada JavaScript. Nah, terus kita lanjut lagi di aritmatika operator. Aritmatika udah tahu lah apa itu aritmatika. Jadi aritmatika itu kita hapus dulu ya ini ya. Jadi aritmatika itu ya matematika itu sendiri. Kok matematika sendiri? Ya kalau aritmatika itu ya apa yang kita pelajari di matematika yaitu aritmatika. Udah pernah lah harusnya SD, SMP, SMK pun pasti belajar aritmatika. Jadi misal kita bikin variabel baru ya, variabel A ya, sama dengan 2. Terus bikin variabel B sama dengan 6 gini aja. Tuh. Nah terus aritmatika itu simple banget sih. Ya wis kayak biasanya dia kalau ditambah ya pakai tanda plus, kalau dikurangi juga pakai tanda min, kalau dikali kan biasanya kan pakai x kan. Nah ini pakai bintang, kalau dibagi biasanya titik 2 kalau di matematika atau per gitu ya. Nah kalau di coding ini dia pakai garis miring, kalau dibagi pakai persen juga bisa. Persen ini apa ya, aku lupa namanya. Intinya dia itu sisa bagi, sorry ya, sisa bagi. Persen ini sisa bagi dan lain-lain. Nah ini contohnya ya, contoh aritmatika. Nah terus gimana sih aritmatika, yes? Kita coba aja ya. Misal contohnya kita mau menambah nih variabel A plus B, hasil tambah. Nah ini tinggal pakai aja A plus B gitu ya. Nah terus mau dikurangi pun hasil kurang, tinggal pakai strip atau minus ini ya. Terus mau bikin kali pun bisa. Kayak biar gak minus tak balik ya. Ini 7 aja. Nah ini dikali terus bagi kayak tadi ya, pakai garis miring, terus sisa bagi pakai persen. Nah ini ya aritmatika ya, ada ditambah kurang kali bagi persen atau sisa bagi lah. Kita lihat di sini, ting. Nah hasil tambahnya dia jadi 9, kurangnya 5, sesuai ya. 7 tambah 2 9 kan. Terus 7 dikurangi 2 ya 5, dikali 7 kali 2 ya 14, dibagi pun 3,5 ya, 7 bagi 2 3,5. Nah sisa bagi ini 7 dibagi 2 kan hasilnya 3 tuh, dan 3 kalau dibagi 6. Nah karena nilainya 7 sisanya jadi 1 gitu ya. Simple sih aritmatika kayak gini doang. Kalau mau ditambahi ya tinggal ditambahi doang. Misal ini ditambahi lagi B, tadi 11 gitu sih. Nah terus di sini ada conditional statement, comparison, sama logical, logic lah. Nah 3 ini tuh sebenarnya kayak sering banget dipakai bareng sih ya, sering banget dipakai bareng. Ada conditional,
ada comparison sama logic. Jadi dia conditional itu apa sih? Conditional itu kayak kalau kalian pernah dengar itu kayak percabangan sih. Jadi dia if else kayak gitu, terus switch case dan lain-lain. Nanti kondisi-kondisi jika gini jadinya gini, nah gitu. Kalau comparison dia itu ya apa namanya, mengcompare lah, dan intinya itu apa ya namanya, compare itu. Membandingkan, Halo, membandingkan bukan? oh iya, Enggak, membandingkan, iya. ya benar-benar membandingkan. Nah terus logic ya, kita coba aja logic. Logic itu kayak apa ya, intinya yang enggak di luar nalar. Oke, kita coba. Tadi ada apa aja ya, conditional. Nah itu kayak percabangan ya, kalau kalian pernah dengar. Nah percabangan contohnya kayak ya ada if else, ya kan. Itu kalau di JS formatnya sama sih, kalau kalian pernah belajar pun dia kondisinya masuk di kurung ini, kurung biasa, kurung bulat. Terus kalau misal kondisinya ini memenuhi, dia bakalan eh, mengeksekusi code yang ada di dalam kurung kurawal ini. Terus ini digunakan buat apa sih? Ini biasanya digunakan kalau misal ada kondisi khusus ya. Contohnya kayak tipe nih, kayak aplikasi atau apa gimana. Tipe kalau misal dia tipenya apa namanya, pakai diskon, misalnya Shopee ya, pakai diskon atau enggak. Nah, itu dia biasanya pakai if else ini buat perhitungan if else. Atau bisa juga, aku lupa jenis-jenisnya, jenis-jenis percabangan. Oh ya, ada dua, if else sama switch case. Udah tiga doang ya memang. Ya wis, ada tiga doang. If else ya kan, itu kalau di VS Code itu gampang banget sih. Dia eh, ngetik if pun langsung ada tulisan if else ini, yang ada kotak ini. Nah ini bisa diklik pun dia langsung jadi gitu loh. Nah terus gimana sih kalau misal if else ini punya kondisi yang lebih dari, kan ini kan contohnya kan ada duanya, satu kondisi sama dua kondisi, lebih dari dua, itu bisa pakai if if else, else if berarti. Nah pakai else if ini condition juga. Nah terus else-nya tetap ada. Ini else-nya apa, opsional ya. Dua ini opsional. Kata juga apa-apa. Terus ada switch case. Nah ini sebenarnya sama sih, dia percabangan semua sama, cuman beda format aja. Jadi kalau misal if ini dia ada kondisi, ya kan, kalau kondisinya memenuhi dia bakalan mengeksekusi code yang ada di dalam ini, misal log test gitu ya. Nah dia bakalan ngeran ini, log ini. Nah terus kalau if ini, if else if else if else if else ini, dia bakalan kondisinya jadi satu ya. Semisal kondisi ini ya memenuhi nih, yang di if, dia bakal keran ke eksekusi code yang ada di dalam if ini, ya kan. Terus kalau misal else if ini juga memenuhi kondisinya, dia gak bakal
gak bakal keeksekusi yang bawah-bawahnya ini. Nah, terus kalau misal ini nggak memenuhi kondisi ya, terus yang kedua ini memenuhi kondisi, dia bakal run ke yang kedua gitu. Nah kan bedanya kalau percabangan ini dipisah, ini ya, if sama if ini dipisah, misal ada if lagi gitu ya, dia bakal tetap run semua selama kondisi ini terpenuhi. Tapi kalau misal kita pakai if else if ini, dia nggak bakalan keeksekusi salah satu dari kondisi 3 ini. Tapi prioritas utama dari atas dulu. Jadi kondisi pertama kalau memenuhi, dia bakal keren. Kalau enggak ya ngecek yang bawahnya. Kalau enggak ya ngecek yang bawahnya lagi, itu bisa banget. Nah ini else if ini juga bisa banyak. Lebih dari 1, ada 1000 pun juga bisa. Gitu. Nah terus beda nih sama switch case. Kalau switch case ini biasanya dipakai cuma ini ya, misal misal dia mau ngecek tuh key-nya ini, misal key-nya itu 1 ya, mengkomparasi ini ada komparasinya, misal key-nya 1. Nah kalau misal kondisinya ini true ya, value-nya ini ya, ini sama kayak ini sama kayak ini, nah itu bisa langsung ke eksekusi yang di dalam ini sebelum break. Nah gitu kalau switch case. Nah default ini juga sama kayak else ini. Jadi kalau misal kondisi di atas ini tidak memenuhi, dia bakalan masuk ke default. Sebenarnya sama sih ini, sama banget. Udah itu kita coba ya sini sih kondisinya. Nah terus ada juga comparison. Nah comparison kan membandingkan tuh. Nah biasanya kalau membandingkan itu dia itu hasil dari perbandingan itu adalah benar atau enggak kan, ya kan, perbandingan itu benar atau enggak. Nah itu bisa banget biasanya dipakai di kondisi membutuhkan value yang iya atau tidak gitu. Nah bedanya di bahasa pemrograman itu kita pakai true sama false gitu. Misal ini false, ini true, nah dia bakal keren di else if. Tapi kalau ini false juga, dia bakal keren di else. Nah gitu, makanya itu kenapa comparison ini, perbandingan ini, membandingkan ini biasanya dipakai di percabangan juga gitu. Kita contohin ya, misal 1 lebih dari 2 ya, 1 lebih dari 2 ini kan hasilnya kan false tuh, ya kan. 1 lebih dari 2 kan nggak mungkin, nah salah tuh. Nah dia hasilnya pasti false, pasti nggak ada log yang tes ini, ya kan. Kita reload, oh ini belum, tak komen dulu ya. Nah dia kan nggak ada log tuh. Nah coba kalau misal ini kita balik 1 kurang dari 2, ini kan hasilnya benar tuh, ya kan. 1 ini kurang dari 2, dia bakalan ngeprint tes ke konsolin tadi, bakalan ke eksekusi lah. Nah ini contohnya. Terus ini juga ya, misal 1 kurang dari 2 ini tadi, terus ini 1 sama dengan, nah kalau misal mau pakai sama dengan yo, kalau comparison itu wajib banget sama dengannya itu ada 2 gini. Kenapa sih kok gitu? Biar bisa membedakan sih antara deklarasi sama comparison, ya kan. Deklarasi variabel biasanya gitu sih, atau
edit value itu bisa. Nah ini 1 sama dengan 2 ini ya, kita bikin log dulu kondisi 1 2 sama 3. Nah dia bakalan masuk ke kondisi ketiga. Kenapa tuh kok gitu? Karena kondisi-kondisi di sini nih, di dalam sini, statement-statement di atas ini dia salah, ya kan? Harusnya masuk ke kondisi 3. Sorry, oh ini bener. Tuh, dia masuk ke kondisi 3. Tapi kalau ini mau tak benerin, kurang dari ya, dia bakalan masuk ke kondisi 1. Kok enak ini deh. Nah ini dia bakal masuk ke kondisi 1. Nah terus kalau misal ini tak benerin ya, sama dengan 1, dia tetap di kondisi 1, ya kan? Kondisi 2 nggak bakal keeksekusi meskipun ini bener, karena di atasnya udah benar. Tapi kalau tak salahin, dia bakalan masuk ke kondisi 2. Jadi gitu sih kurang lebih. Kalau switch case, misal kita ada variabel nih, variabel tes sama dengan 1 tes, oh ini 3, case 3, case 1, case default. Nah dia bakalan harusnya sih masuk ke case 1 ini. Kondisinya sama ya kayak ini ya. Jadi variabel yang dimasukin di sini tuh apakah value-nya sama kayak ini. Nah dia masuk ke G1. Tapi kalau misal ini nggak masuk, nah dia masuk ke case default. Misal gini 1. Nah ini kita bisa bikin apa ya, kondisi lebih dari 1 juga sih di switch case ini. Tapi dia bakalan sama, pakai case break, case break, case break, default break. Intinya break ini buat nandain kalau kondisi yang ini, yang di dalam sini tuh udah berakhir, ya kan? Eksekusinya ini udah berakhir. Jadi pakai break. Misal 2 gini, ya tetap di default, ya case default. Nah tapi tak bikinin lagi yang ketiga, 2, 3, dia bakalan masuk ke 3, case 3. Nah kayak gitu sih. Jadi percabangan sama komparasi, kalau ini wis pasti sama dengan sih kalau switch case. Nah terus ada lagi materi tadi satunya apa lagi, logical. Nah ini masuk ke kayak logika sih. Sebenarnya komparasi itu juga termasuk logika juga kan. Logikanya ini itu benar, statement itu benar, terus statement ini itu salah, ya itu kan logika. Nah tapi biasanya kalau aku tadi sempat lihat di Webri School, logical itu hilang. Oh ini masuk di apa ya tadi ya, CS aku lari di mana, nah, langsung contohin aja wis. Biasanya logical itu ya sini sih sebenarnya logical itu, cuman dia itu gimana sih kalau misal logic apa comparison ini bisa lebih dari 1 gitu ya, atau mungkin kebalikannya dari kondisi itu, ya kan? Sebenarnya ini bisa banget dipakai kayak lebih dari gitu ya, kalau mau dibalik. Nah tapi kita juga bisa bikin tanda seru, ya kan? Jadi kondisi ini 1 ini kurang dari 2 nggak sih? Kalau bener ini kan harusnya kan salah,
gini aja. Harusnya kan benar, ya kan? Satu ini kurang dari dua, tapi kalau kita tambahin tanda seru di sini, dia bakalan kayak kebalikannya gitu loh. Jadi dia bakalan jadi salah atau false. Nah itu kalau tak reload, nah dia nggak jalan yo. Nah tapi kalau kita lock di sini yo, lock, dia bakalan tampil false. Nah kan, tapi kalau kita balik lagi ini, ya kan, satu ini lebih dari dua kah? Kan kondisinya salah tuh komparasinya. Nah karena ada tanda seru dia jadinya true, true. Nah gitu. Misal gini, jadi ada console log test. Nah terus kita juga bisa bikin ini kondisi lebih dari satu. Misal ini tadi hasilnya true ya, kita bisa pakai NN. Misal kalau pakai beta contohin dulu ya. Ada NN or setahu ada dua tapi jadi penghubung antara kondisi satu dengan kondisi lain itu ada dua, ada N sama OR, setahuku ini sih. Tapi gak tahu ya, lupa ya, tapi ini sih harusnya insya Allah. NN itu apa sih? Nah or NN sama OR itu apa sih? Nah NN itu kayak dia itu eh, dia itu kondisinya, misal kondisi satu sama kondisi dua ini benar, dia bakalan eh, ngereten ngeriten benar. Jadi kondisi yang di compare sama NN ini, dia itu harus benar semua untuk eh, dapat nilai benar gitu. Jadi salah satu nilainya salah, dia bakal nge-return false. Nah beda sama OR ini, kalau OR itu kayak atau sih, atau kan ya. Jadi kondisi satu ini benar atau kondisi dua ini benar. Jadi kalau salah satu benar, ya dia bakalan nge-return benar gitu. Jadi kalau N kan kalau misal kita bahasain ya, kondisi satu ini eh, kondisi satu ini benar dan konver benar, ya pasti sama seperti kiri. Kita contohin aja yang di sini. Kita nggak usah ini tanda seru biar gak bingung. Terus satu sama dengan satu. Terus, nah ini ya contohnya. Kondisi yang kedua ini dia benar, tapi kondisi pertama kan salah. Dia pasti returnnya false. Tapi kalau kondisinya benar semua, ya kan, kondisi satu dengan dua, dia bakalan return true. Gitu sih contohnya. Intinya logik itu ya eh, apa ya? Lah aku bilang sih kayak ini menafsirkan ini sih isinya dari code ini sih. Dan kayak ada kondisi-kondisi khusus lah. Contohnya kayak tanda seru tadi, ya kan? Atau kita bisa bikin eh, empty empty ini. Tapi di JavaScript kayak nggak ada deh. Sorry. Gitu sih. Apalagi ya? Udah itu kayak materi ini selesai semua. Jam setengah 9 deh.
kita lanjut materi selanjutnya ya. Kalau bingung tanya aja rek, langsung sampean langsung open mic aja. Terus kita lanjut ke function ya. Hapus dulu. Nah, function ini dia itu kayak lebih ke nyimpen code sih. Jadi dia itu mendeklarasi satu fungsi ya, satu eh, satu fungsi atau beberapa code gitu ya, beberapa script yang dia itu bisa dipanggil kapan aja dan beberapa kali pun gitu. Jadi dia kayak yes nyimpen eh, code itu tadi biar bisa digunakan lagi gitu. Kayak contohnya kan misal aku pengen bikin tadi yo ada var a dengan 7, var b sama dengan 2 gitu ya kayak tadi. Nah kita kan kalau misal mau nambah mau ngurang misalnya, kurang kan harus bikin b a minus b gitu ya, atau mungkin kebalikannya harus b minus a. Nah ini contoh kecil sih, kalau gini kan gampang ya, cuma dikit lah, tapi ya lumayan makan waktu, lumayan makan banyak word kan. Ini contoh simpel aja. Nah itu dia harus ngitung ini lagi kan, kayak ngetik lagi dan lain-lain. Nah function ini bisa kita bikin nyimpen aritmatika ini, atau mungkin code-code lainnya bisa juga, if else atau yang lain-lain percabangan tadi atau komparasi tadi, itu bisa banget kita masukin ke function biar bisa tinggal ambil manggil. Kita contohin gini ya, bisa function misal tambah param 1 sama param 2. Nah formatnya function ini dia pertama harus dideklarasi dulu ya sebagai function, terus nama fungsinya apa, terus di sini nih parameternya ini menyesuaikan, bisa banyak pun tinggal ditambahi param 3 gitu ya, tapi kita coba di 2 param aja. Nah terus parameter ini ada beberapa kondisi sebenarnya. Nah contohnya kayak ini ada param 1 dan param 2. Kalau kayak gini ya kita deklarasi ini sama aja kayak deklarasi variabel kan. Nah param 1 dan param 2 ini dia wajib banget diisi ya. Misal contohnya tambah 1 gitu ya, dia bakalan error gitu. Enggak ding, saling nggak apa-apa nih dia bakalan undefined. Enggak wajib ding. Oh iya CS ya soalnya nggak wajib. Dia bakalan nampilin undefined. Nah tapi kita bisa banget nih ngisi kayak default di parameter ini ya. Misal param 1 ini defaultnya 2 ya kan, param 2 ini defaultnya juga 2, 3 wis. Nah dia ketika nggak diisi pun param 2 ini nggak tak isi kan ya, dia bakalan nampilin apa sih, dia bakalan nampilin 3 set. Nah dia ada defaultnya, jadi parameter ini juga bisa diisi default, tinggal dideklarasikan aja. Nah terus ini juga bisa banget pakai variabel karena kita mau bikin tambah ya. Nah ini tinggal masukin
perintah-perintahnya di sini sih. Misal param 1 ditambah param 2. Nah, ini kalau mau ada returnnya harus pakai return. Sorry. Hasil sama dengan hasil. Nah, ini kalau misal kita log. Nah, gini. Jadi kita kalau mau nambahkan, rapin dulu. Nah, kita mau nambahkan variabel A sama B ini, kita nggak perlu bikin lagi tuh kayak A plus B gitu ya. Jadi kita juga langsung bisa manggil function A terus B, tinggal kita masukin aja sih kayak gini. Nah, jadinya 9 gitu. Nah, terus kita mau beda value pun juga bisa, misal 1 gitu ya B nya, jadi 8 tuh kan, tinggal manggil doang sih. Jadi kita nggak perlu bikin ini lagi, tapi di sini udah bisa. Nah, gitu sih function contohnya. Dan kalau mau jadi return ini, dia itu sebenarnya nggak wajib sih, ya kan. Cuman kalau misal pengen function ini tuh ada output, ada hasilnya, ada outputnya, itu ya harus pakai return ini. Dia bakalan ngembaliin hasil yang di sini. Misal ini tak ganti returnnya 2 gitu ya, dia bakalan ambilin 2 semua loh gitu. Karena waktunya mepet, kita cepetin ayo. Nah, kebetulan gini fungsinya. Terus kita lanjut lagi. Jadi di DOM manipulation ada DOM ya ini ya. Di sini ada 4 sih materi DOM. Ada finding, changing, sama creating, deleting, terus event. Nah, finding ini kita bisa buat nyari elemen sih. Nyari elemen di JS ini tadi. Terus changing itu buat ngubah lah, bisa ngubah properti, bisa ngubah style, bisa ngubah, intinya dari elemen itu tuh apa yang bisa diubah ya, bisa diubah kayak value-nya atau mungkin dalamnya itu bisa diubah. Creating, deleting pun juga bisa nambahin elemen sama ngapus elemen. Terus kalau event lebih ke ini sih, kayak ada trigger, kayak ada yang mancing buat dia itu baru bisa berjalan gitu. Kalau event kita langsung coba aja ya. Mungkin kita cari finding dulu ya, finding sama changing deh sekalian. Bah, kita deklarasi, kita bikin elemennya dulu ya. Ki Mas Aldi wis join ya, katanya sing mau join tadi. Belum. Ya wis, nggak apa-apa, materinya basic. Ini baru join, Oke gitu. baru masuk. Panjang Halo umur, Mas Aldi, panjang umur. barusan masuk ya. Jadi ini kebetulan materinya udah sampai ini sih, DOM sih, jadi langsung diikutin aja ya. Aman mas, aman. Sorry ya.
Oke, kita bikin elemennya dulu, misal apa ya? P aja guys. Oke, ini teks. Nah, kita bikin di sini ya. Nah, elemen ini gimana sih caranya di JavaScript ini mau mencari elemen ini terus pakai eh, diganti juga teksnya ini. Nah, itu bisa pakai sebenarnya di apa namanya, JS ini dia itu bisa nyari biar spesifik ya, itu bisa pakai ID sama bisa pakai class. Misal contohnya ini ID-nya teks gitu ya. Caranya gimana sih kalau di JavaScript itu pakai dokumen dot lain kalau nggak salah sorry lah agak lupa, get elemen by. Nah, ini ada 5 by class, by ID, by name, by tag name. Ini ada 5 ini ya, kita contohin pakai ID aja ya. ID misal, nah ini kita masukin ID-nya teks. Ini coba bikin variabel dulu aja ya, teksnya. Nah, ini kalau kita log, nah dia bakalan ngeprint. Halo. Nah, kan sesuai dengan ID yang dicari tadi ya. Jam songoan. Itu kayak gini. Jadi nyari elemen itu bisa pakai ID Iya. atau mungkin bisa pakai Iya. get element by class name. Ini kalau di teks ini kan dia bakalan nulis sih. Nah, kosongan ya. Ya. Kalau misal pakai ini, Apa nih namanya, Bu? nah itu bisa banget itu kan. Ya wes kak itu cukup. Get element by class name. Ya. Nah, terus mau ubah itu gimana sih? Kita coba ubah teksnya ya. Aman. Ora. Kita coba buka ubah teksnya itu pakai, nah ini karena kita udah bikin variabelnya ya, pakai ini aja dot inner HTML. Ini kita ganti properti inner HTML nya jadi teks sudah diubah kayak gini ya, sorry kurang petik. Nah, kita refresh, nah dia langsung berubah ya. Jadi berubah ini sebenarnya banyak sih yang bisa diubah. Kalau pengen lihat lengkapnya itu ya di Webdriver ini ada. Nah, ini .html. Kalau mau cari nah ini ganti atribut juga bisa. Nah, inner HTML ini bisa banyak sih sebenarnya yang bisa diubah. Tapi kita contohin ini aja dulu ya. Kalau pengen mau cari yang lain, kalian baca-baca di sini juga bisa. Karena ya itulah. Nah, terus tadi changing udah kayak gini ya, langsung bisa diubah propertinya. Contohnya inner HTML ini. Nah, terus kita lanjut creating sama deleting. Nah, caranya ngubah nambah itu gimana sih?
Jadi di sini tuh sama sih. Pokoknya DOM itu, oh ya belum tak jelasin ya. DOM itu intinya dia itu formatnya harus dimulai dengan dokumen dulu. Ya, dokumen terus bla bla bla, dokumen terus bla 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 bla. Pokoknya intinya harus dimulai sama dokumen. Nah, kalau kita mau bikin itu, kita langsung write pakai function write di sini ya. Langsung masukin aja apa yang mau nih masukin. Jadi misal kita bikin H1 gitu ya, teks baru H1, nah dia bakalan ada teks lagi di bawahnya, teks baru. Nah kayak gini. Cara buat gampang sih, cara buatnya. Cara hapus pun juga bisa pakai ini. Misal dokumen dot sorry, misal teksnya ini mau tak ganti, tak hapus ya, dot, tinggal di remove aja, kita refresh, nah bakalan hilang. Jadi nambah sama hapus gampang banget sih, tinggal di write ini pakai buat nambah, kalau remove ini buat ngapus. Bahasa Inggris banget lah intinya, bisa diartikan sendiri. Nah kalau remove ini dia itu harus tahu nih elemen apa yang mau dihapus. Nah itu makanya kita cari DOM finding dulu. Misal contohnya ini pakai ID gitu ya. Terus ada materi yang agak berat ini, ada DOM event. Kita hapus dulu. Nah, DOM event itu seperti yang Pak jelaskan tadi ya, dia itu kayak ada yang mancing lah, intinya buat kode itu berjalan. Jadi nunggu ada yang mancing dulu dia baru berjalan. Contohnya kayak misal kita kasih, nah kita kasih button dulu ya. ID-nya kita kasih klik me. Bisa kita contohin di sini aja ya. Nah klik me ini kan kalau misal tak klik gak ngefek apa-apa toh. Nah di JS ini kalau kita mau pengen biar ngefek itu bisa banget. Kita deklarasi dulu ya tombolnya biar gampang. Tombol button. Nah misal kita cari by ID ya, kita finding dulu. Nah kita contohin kayak buttonnya dot, ini bisa pakai on click. Nah ini ya ada on click ini ya, on click. Nah ini bisa pakai oh ya kita pakai function aja yuk, cek gampang bacanya. Misal ubah teks gitu ya, jadi dia langsung teksnya dot inner html ini. Nah ini saja, ini teks ya, kita ubah teks di sini.
suatu function. Oh ya, manggilnya gini berarti. Sorry. Jadi, nah gini. Jadi buat kita mau nge-trigger tombol ini ketika diklik, dia bakalan ngubah teks ya di sini ya. Dia ngeran function ubah teks ini. Nah, terus dia ubah teks ini, ngubah teks itu tadi. Nah, ketika diklik, nah dia langsung berubah. Ini nggak hanya on klik sih, bisa on apa ya? On blur juga bisa. Misal on blur. Misal gini ya, blur itu kan kayak udah lost fokus gitu lah. Ini data fokusin di sini, terus fokus yang lain. Kemarin. Ini misal tak fokusin di sini, blur kan dia ketika fokusnya udah ada di beda elemen. Misal kita mau fokusin ke VS Code ya, nah dia langsung berubah. Terus ada juga banyak banget sih sebenarnya on apa ya, hover ayo namanya, kakak lupa. On changing juga bisa, tapi ya bisa dicoba sih. Apa kita coba ayo. Jadi on click, nah terus kita juga bisa bikin misal tes on kita bikin function lagi yuk. Ubah teks tombol. Sudah diklik, misal teksnya on change, bisa nggak ya ubah teks tombol? Kayak harusnya bisa. Ini ya, misal ini ya, tak klik terus, oh nggak bisa ternyata. Soalnya dia teks lah, jadi nggak bisa keubah sih. Mungkin kayak bikin elemen apa namanya teks dulu ya, input type text, inputan. Bisa belajar gampang. Nah, misal ini tes inputan. Nah ini yuk kita coba di teks dulu ya. Ini kan ada teks. Nah terus ubah teks ini kita masukin lagi inputan dot value. Harus ini ding. Gini ayo. Aku lupa. Gitu ya. Sana ya. Oh iya. Jadi ini kan keubah juga. Nah terus kita nge-trigger ketika inputan ini diubah ya kan, on change, dia bakalan ngubah teksnya button. Kita coba ya. Tung. Kak keren. Sorry. Keren gak ya? Kak keubah coy.
on change. Aku kok lupa ya. Cek ya, ambil browsing. On change. Enggak bro, dia soalnya bukan langsung. Lek ini langsung keran soalnya. Langsung keran. On change-nya kayak nggak ke anu loh, nggak ke apa namanya? Nggak ke trigger apa anu ya? On value. Anjay. Apa disable ya kakak ya? Kayak kakak disable deh. Saya ya aku bakal lupa. Anjir. Kan nih. Kita coba cek di Witri School. Even listen pancing. Apa malah begini loh? Kak ke trigger coy. Apa tuh kok ini? Eh, aku tuh nge-browse ya masa? Oh, berarti dia kayaknya nggak kedetek sebagai tin sih kayak. Lo lagi kan bisa klik mini. Lo nggak bisa. Oh iya, berarti emang change ini dia ke-trigger ketika ada perubahan. Nah, ini kebetulan perubahan yang ada di sini nih kayaknya nggak termasuk on change. Soalnya dia berubah by system. Kayak gitu, ding. Loh, ini udah berubah. Nah, jadi intinya gitu sih. On change itu ya ini tadi yo. Ketika tak ubah, dia langsung ngeran sudah diklik ini. Dan event itu banyak sih sebenarnya. Bisa kalian explore juga. Ada on blur, on change, on click, on close, segala macam sih ini. Banyak key up. Nah, key up ini setiap. Nah, ini bedanya sih on change juga. Kalau change kan dia harus ngeblur dulu nih. Nah, kalau key up ini dia setiap perubahan ini langsung keubah. Nah, langsung keubah. Key up, terus apa intinya itu ada banyak on board key up. Itu kalau pakai PS Code itu
Tuh. Nah, kalau pakai VS Code itu bisa banyak sih sugesnya di sini. Ya itu sih contohnya event. Jadi dia itu harus ke trigger dulu ya. Baru dia bakalan ngeran apa sih yang ngeran yang ada di sinilah ininya. Mengeksekusi code-nya. Ada pertanyaan, Rek? DOM event untuk DOM event dan lainnya. Kurang lebih kayak gitu sih, DOM. Eh, hilang. Apakah ada pertanyaan? Wah, tinggal 5 menit lagi. Dari saya aman, Mas. Aman yo. Simpel sih sebenarnya, cuman yo agak tricky emang. Ya wis kalau nggak ada pertanyaan nggak apa-apa. Saya kira Mas, masih ya. Mas aku maaf Mas ya, aku bukan tanya, mau usul aja. Misal kalau kita nggak jam 7 tapi jam 8 gimana Mas? Aku kalau dari jam 7 nggak bisa ngikutin mulai awal soalnya. Oh gitu ah. Iya. Gak apa-apa sih sebenarnya. Kalau aku nggak ada masalah, mungkin dari teman-teman lain sih lebih tepatnya. Jam jam 8 sampai jam 10 berarti. Mm-mm. Aku kalau jam 7 soalnya nggak bisa ngikuti dari awal Mas. Oh gitu ya. Aku Gimana ikut teman-teman? forum, Ikut apa Mas? ikut forum. Oke. Aku nggak ada masalah sih. Kalau yang lainnya, ya